Hai YouTubers, bagaimana internet kita bisa dipakai saat ini? Terhubung satu dengan yang lainnya bahkan sampai ke seluruh dunia. Padahal di dunia ini ada jutaan sampai miliaran unit komputer, smartphone, dan gadget lainnya yang terhubung dengan internet. Selain itu jarak antara tiap gadget pun tentunya sangat jauh, bahkan bisa sampai ribuan kilometer. Kita akan membahas bagaimana cara internet di seluruh dunia ini bisa saling terhubung satu sama lain, bahkan menjangkau hingga ke seluruh benua di dunia. Internet lintas benua. Sampai saat ini banyak orang menanyakan bagaimana internet di seluruh dunia bisa terhubung. Penjelasan sederhananya adalah internet di seluruh dunia bisa saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan teknologi bernama fiber optik. Fiber optik ini adalah sebuah kabel serat yang terbuat dari kaca atau plastik dengan ukuran tidak lebih besar dari ukuran sehelai rambut. Selain itu banyak juga yang bertanya bagaimana internet bisa terhubung ke semua benua di dunia. Jawaban dari pertanyaan ini adalah internet terhubung melalui kabel fiber optik yang panjang di transatlantik komunikasi bawah laut. Kabel yang diletakkan di dasar laut antara stasiun darat ini berguna untuk membawa sinyal telekomunikasi melintasi hamparan lautan samudra yang amat luas. Selain itu, kabel tersebut juga digunakan untuk berbagai jenis lalu lintas telekomunikasi termasuk di dalamnya internet. Kemudian ada juga yang menanyakan kenapa internet sebagai jaringan komputer skala dunia. Jawaban dari hal ini karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Cara internet lintasi lautan. Lalu pertanyaan bagaimana internet bisa melintasi lautan? Terkadang di lautan sendiri susah untuk mendapatkan sinyal, apalagi internet. Sebagian besar dari apa yang kita lihat dan temukan saat ini di internet ternyata data-data ini dikirim melewati kabel bawah air melintasi lautan. Sekitar 99% dari semua data internasional ditransfer melalui kabel yang membentang di dasar samudera dunia. Selain itu, satelit yang mengorbit pada planet bumi juga membantu melengkapi komunikasi, menyampaikan sinyal jarak jauh atau sebagai cadangan jika terjadi kegagalan komunikasi. Kabel fiber optik bawah laut, kabel yang dibentangkan di dasar laut ini lebih membantu dan lebih disukai daripada satelit. Karena latensi yang jauh lebih rendah dan bandwidth yang lebih tinggi bisa dicapai dengan kabel fiber optik daripada satelit. Sederhananya, kabel bawah laut ini berfungsi seperti semacam jalan tol internet yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan tol ini lantas dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lainnya lewat internet. Bagaimana data dikirim dan diterima? Transmisi data melalui internet ditransmisikan oleh protokol TCP atau IP dalam sebuah paket digital. Selain itu, jumlah paket tergantung pada ukuran datanya masing-masing. Jika semakin besar file, maka akan semakin banyak paket yang dibutuhkan untuk mengirimkan file tersebut. Tidak ada yang pernah melihat secara langsung bagaimana proses tersebut terjadi. Proses ini hanya dapat divisualisasikan dan salah satunya adalah dengan OSI layer. OSI layer adalah model untuk standar komunikasi yang digunakan agar dua device dari vendor yang berbeda bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Kabel komunikasi bawah laut pertama. Sejauh ini laut yang kita kenal sangat misterius ternyata jadi andalan kita untuk menggunakan internet. Karena semua internet yang kita pakai saat ini disalurkan melalui kabel yang dibentangkan di dasar laut. Ternyata kabel bawah laut sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kabel fiber optik yang membentang dan menyambungkan komunikasi antar benua adalah buatan Rusia. Kabel fiber optik bawah laut adalah infrastruktur yang esensial bagi perkembangan ekonomi global. Karena setiap detik menghubungkan penduduk dunia ke belahan dunia lainnya. Dan kabel bawah laut pertama diletakkan oleh Jacob dan John Watkins Bratt bersaudara di Agustus 1850. Kabel bawah laut pertama yang difungsikan sebagai penghubung telegraf ini melintasi Selat Inggris yang memisahkan Inggris dan Prancis. Hal yang mengejutkan adalah kabel antar samudra pertama di dunia dibuat tahun 1866 yang terbuat dari bahan perunggu. Kabel berbahan perunggu tersebut digunakan untuk mengirim sinyal telegram yang bisa melintasi Samudra Atlantik. Bahan kabel komunikasi pertama. Ukuran kabel bawah laut umumnya selebar selang yang biasa kita pakai untuk menyiram tanaman atau mencuci mobil atau motor. Isi dalam kabel fiber optik bawah laut adalah filamen yang membawa sinyal cahaya pada kabel yang juga sangat tipis, dengan diameter tidak lebih dari seukuran rambut manusia.
Serat optik di dalam kabel tersebut dilapisi dengan beberapa lapisan isolasi dan pelindung, dan kabel yang diletakkan lebih dekat ke arah pantai ini menggunakan lapisan pelindung yang lebih tebal untuk perlindungan lebih dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kabel bawah laut tidak seluruhnya ada di dasar laut atau bawah laut. Jika berada di dekat pantai, kabel dikubur di bawah tanah agar tetap aman, sedangkan di laut dalam, kabel tersebut akan diletakkan langsung di dasar laut. Sampai saat ini kapasitas kabel yang digunakan untuk internet sangat bervariasi. Biasanya kabel yang lebih baru mampu membawa lebih banyak data daripada kabel yang dipasang 15 tahun lalu. Yap, tentu bahan kabel untuk komunikasi pertama yang terdahulu tentu sangat berbeda dengan kabel fiber optik yang ada saat ini. Kabel tersebut terdiri dari 7 kawat tembaga yang masing-masing mempunyai berat sekitar 26 kg per kilometer. Kabel tersebut juga ditutupi dengan 3 lapis guta Persia dengan berat sekitar 64 kg per kilometer. Dan bukan cuma itu, kabel ini juga dibungkus dengan terarami, yaitu selubung 18 helai yang masing-masingnya terdiri dari 7 kabel besi yang diletakkan ke dalam spiral yang rapat yang memiliki berat hampir 550 kg per kilometernya. Kabel data era modern. Saat ini, kabel data bawah laut yang digunakan untuk menjangkau internet di seluruh dunia sudah berkembang jauh lebih baik dan lebih modern dari sebelumnya. Saat ini, kabel bawah laut yang digunakan sudah memakai teknologi serat optik untuk membawa muatan digital, membawa lalu lintas telepon, internet, dan juga data pribadi. Kabel tersebut biasanya berdiameter 69 mili dengan berat sekitar 10 kg per meter. Meski begitu, ada juga kabel yang lebih tipis dan ringan yang digunakan untuk bagian perairan dalam. Pada tahun 2010 silam, kabel data bawah laut berhasil menghubungkan semua benua yang ada di seluruh dunia, kecuali wilayah Antartika. Penggunaan kabel laut serat optik memiliki banyak keuntungan dibandingkan menggunakan digital microwave atau radio terestrial yang memiliki keterbatasan pada bandwidth, sehingga tren ke depan penggunaan kabel serat optik akan semakin banyak baik di darat ataupun di lautan. Cara meletakkan kabel optik bawah laut. Pada dasarnya kabel bawah laut ini sudah didesain sedemikian rupa untuk melakukan pengoperasian di bawah laut yang ekstrim, yang mampu menghadapi tekanan air yang tinggi. Jenis kabel ini juga mampu membawa kapasitas data terabytes per detik dengan umur kabel optik rata-rata sekitar puluhan tahun menyesuaikan dengan tempat di mana kabel ini diletakkan. Kabel ini juga memiliki perbedaan pada ketebalan, di mana kabel tipis digunakan untuk laut dangkal, sedangkan untuk kabel tebal digunakan untuk laut dalam yang biasanya memiliki kedalaman sekitar 6.000 meter. Kabel ini juga mampu menahan tekanan 12.000 psi ke 22.000 psi yang sanggup menahan tekanan ekstrim di dasar laut. Umumnya, untuk pemasangan kabel bawah laut ini akan dimulai dari lokasi titik pusat pemasangan atau kabel landing station. Penggelaran atau peletakan kabel laut dilakukan oleh kapal kabel atau kabel ship yang dirancang khusus untuk menggelar kabel laut. Kabel ship punya pengecualian. Kabel ship tidak mampu menggelar kabel pada lokasi air yang dangkal, sehingga untuk area air dangkal atau shore end biasanya menggunakan birch cable yang mampu sampai pada kedalaman air 1 meter. Pernah digigit hiu? Google selaku raja internet dunia berusaha keras untuk memperkuat beberapa kabel data bawah laut milik mereka setelah diserang sekelompok hiu. Kabel serat optik yang membawa lalu lintas internet di seluruh dunia tersebut dilindungi oleh serangkaian lapisan agar terlindung dari gerakan yang bisa mematahkan serat kaca. Manajer produk cloud dari Google mengatakan kalau pihaknya sudah bermitra dengan beberapa perusahaan di seluruh Pasifik untuk memperkuat kabel optik milik mereka dengan lapisan Kevlar yang biasa digunakan pada rompi anti peluru. Ini bertujuan agar kabel-kabel bawah laut tersebut tidak diserang lagi oleh kawanan hiu. Beberapa waktu lalu sebuah video di media sosial memperlihatkan seekor hiu menggigit kabel bawah laut. Seringnya hiu menggigit kabel bawah laut tersebut karena hewan mamalia ini tertarik dengan medan magnet yang tercipta dari tegangan tinggi yang ada pada kabel. Sejumlah kabel serat optik milik Google ini adalah jalur internet untuk seluruh benua, terutama di seluruh Pasifik, dan merupakan salah satu inti dari internet. Rute ini sendiri setidaknya membutuhkan lebih dari 50 perbaikan setiap tahunnya yang dimana sering rusak akibat bermacam-macam hal, termasuk kerusakan akibat gigitan hiu.